Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilia Dioctavia dengan 4 NIM akhir 1051 dari kelas Data Mining B. Kali ini saya akan menjelaskan hasil lembar kerja saya di LKM 5 mengenai K-means clustering. Soal yang pertama, lakukan clustering pada dataset settle weather. Langkah-langkah nomor 1, normalisasikan dataset settle weather menggunakan normalisasi min-max. Kita langsung ke Google Colab-nya. Nah, di sini yang pertama, untuk nomor 1, mengimport library. Library yang digunakan seperti Pandas untuk manipulasi data, sklearn cluster, K-means untuk clustering menggunakan algoritma K-means, preprocessing standard scalar untuk normalisasi data, dan matplotlib pyplot untuk visualisasi. Lalu memuat dataset cuaca settle dimuat dari file CSV yang bernama settleweather.csv menggunakan fungsi pd.read.csv dari Pandas. Dataset ini kemudian disimpan dalam variabel weather underscore data. Lalu menampilkan data frame. Data frame yang dihasilkan dari dataset cuaca settle kemudian ditampilkan untuk memeriksa struktur dan isi datanya menggunakan weather data. Untuk hasil outputnya seperti yang terlihat pada layar. Nah, untuk dataset settle weather ini itu sudah disediakan oleh Asbak, jadi kami tinggal mengimport saja pada Google Colab-nya. Kemudian sesuai dengan soalnya yaitu menormalisasikan. Sini yang pertama normalisasi data menggunakan min-max scalar untuk mengubah rentang nilai dari setiap fitur menjadi 0 dan 1. Langkah-langkah yang pertama di sini inisialisasi objek min-max scalar. Objek scalar diinisialisasi menggunakan min-max scalar dari library scalar.preprocessing. Lalu normalisasi fitur precipitation. Objek scalar disesuaikan dengan fitur precipitation menggunakan metode fit, dan kemudian fitur tersebut diubah skala menggunakan metode transform. Nilai hasil normalisasi disimpan kembali ke dalam kolom precipitation pada data frame weather underscore data. Lalu normalisasi fitur temp underscore max. Langkah yang sama diulang untuk fitur temp underscore max, di mana objek scalar disesuaikan kembali dengan fitur tersebut dan nilai-nilai diubah skala. Lalu normalisasi fitur temp underscore min dan wine. Langkah-langkah yang sama diulangi untuk fitur temp underscore min dan win, di mana objek scalar disesuaikan kembali dengan masing-masing fitur dan nilai-nilai diubah skala. Lalu menampilkan data frame yang telah diubah skala. Data frame weather underscore data yang telah diubah skala ditampilkan untuk memeriksa nilai-nilai yang telah dinormalisasi. Jadi, setiap fitur dalam dataset weather data sekarang memiliki rentang nilai antara 0 dan 1 setelah melalui proses normalisasi menggunakan min-max scalar. Untuk hasil outputnya bisa dilihat pada layar. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Kita kembali ke Google Colab. Ini yang pertama, kode digunakan untuk membuat scatter plot antara fitur precipitation dan temp underscore max dari dataset weather underscore data. Untuk langkah yang pertama, membuat scatter plot menggunakan plt.scatter. Scatter plot dibuat dengan precipitation sebagai sumbu X dan temp underscore max sebagai sumbu Y. Lalu
Lalu menetapkan label sumbu. Label sumbu X ditetapkan sebagai precipitation dan label sumbu Y ditetapkan sebagai temp underscore max menggunakan plt.xLabel. Lalu dan plt.ylabel. Selanjutnya menetapkan judul plot, di mana judul plot ditetapkan sebagai scatter plot of precipitation menggunakan plt.title. Lalu menampilkan plot ditampilkan menggunakan plt show. Jadi nanti scatter plot antara precipitation dan temp underscore max berhasil dibuat dan ditampilkan, di mana akan membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara dua fitur tersebut dalam dataset weather data. Maka hasilnya seperti yang terlihat pada layar ini. Lalu selanjutnya kode ini menciptakan sebuah scatter plot yang memperlihatkan hubungan antara temp underscore min atau suhu minimum dan wind atau kecepatan angin dari dataset weather underscore data. Di mana langkah-langkahnya membuat scatter plot menggunakan plt.scatter. Scatter plot dibuat dengan temp underscore min sebagai sumbu X dan wind sebagai sumbu Y. Lalu label sumbu X ditetapkan sebagai temp underscore min. Lalu label sumbu Y ditetapkan sebagai wind atau kecepatan angin menggunakan plt.xLabel dan plt.ylabel. Judul plot ditetapkan sebagai scatter plot of temp underscore min versus wind, plot sebaran suhu minimum versus kecepatan angin menggunakan plt.title. Lalu untuk menampilkan plot, tampilkan menggunakan perintah plt.show. Untuk hasil outputnya seperti yang terlihat pada layar. Lalu lanjut ke selanjutnya, sebuah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara precipitation atau curah hujan dan temp underscore min suhu minimum dari dataset weather data. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya, dimana yang pertama pasti membuat scatter plot menggunakan plt.scatter. Scatter plot dibuat dengan precipitation sebagai sumbu X dan temp underscore min sebagai sumbu Y. Lalu label sumbu X ditetapkan sebagai precipitation curah hujan, lalu sumbu Y ditetapkan sebagai temp underscore min atau suhu minimum menggunakan plt.xLabel dan plt.ylabel. Lalu judul plot menggunakan scatter plot of precipitation versus temp underscore min, di mana plot sebaran curah hujan versus suhu minimum menggunakan plt.title. Lalu menampilkan plot dengan perintah plt.show, maka akan menghasilkan seperti pada gambar atau pada layar ini. Jadi scatter plot tersebut ini akan membantu dalam memvisualisasikan pola hubungan antara curah hujan dan suhu minimum dalam dataset cuaca settle atau weather underscore data. Selanjutnya, untuk kode selanjutnya ini akan menciptakan scatter plot yang menampilkan hubungan antara temp underscore max atau suhu minimum dan wind kecepatan angin dari dataset weather underscore data. Untuk langkah-langkahnya masih sama, yaitu membuat scatter plot. Scatter plot dibuat menggunakan plt.scatter dengan temp max sebagai sumbu X dan wind sebagai sumbu Y. Lalu label sumbu X ditetapkan sebagai temp underscore max atau suhu maksimum, dan sumbu atau label sumbu Y ditetapkan sebagai wind, yaitu kecepatan angin menggunakan plt.xLabel dan plt.ylabel. Lalu judul plot menggunakan plt.title, dan untuk menampilkannya menggunakan plt.show. Jadi scatter plot tersebut ini membantu dalam memvisualisasikan pola hubungan antara suhu maksimum dan kecepatan angin dalam dataset cuaca settle atau weather underscore data. Oke, untuk
selanjutnya kita ke nomor 3. Di mana nomor 3 ini perintahnya clusterlah dataset settle weather dengan nilai K2, K3, dan K4. Kita langsung ke Google Colab-nya. Untuk yang pertama ini, oh iya, di sini untuk kode program, jawaban kode program dari nomor 3 dan 5, saya gabungkan jadi satu. Agar mudah dalam pengerjaannya juga dan dalam pemahamannya juga. Pemahaman kode programnya, alur kode programnya. Yang pertama di nomor 3 ini itu precipitation dengan 10x. Jadi kode ini itu melakukan klasterisasi menggunakan algoritma K-means untuk 3 nilai K yang berbeda, yaitu K2, K3, dan K4. Yang pertama, inisialisasi model K-means diinisialisasikan untuk masing-masing nilai K yang dipilih, yaitu K2, K3, dan K4, dengan menggunakan K-means dari library scikit-learn. Lalu pelatihan model kemudian dipelajari jadi data menggunakan metode fit pada dataset yang terdiri dari precipitation dan 10x. Lalu prediksi cluster. Setelah model diperoleh, prediksi cluster dilakukan untuk setiap titik data dalam dataset weather underscore data. Prediksi ini menghasilkan label cluster untuk setiap titik data yang disimpan dalam variabel Y underscore predicted 2, Y predicted 3, dan Y predicted 4. Untuk masing-masing nilai K. Jadi nanti setelah dieksekusi kode berikut ini tuh kita bisa memiliki hasil prediksi cluster untuk nilai K2, K3, dan K4 berdasarkan atribut precipitation dan time underscore max dalam dataset cuaca settle atau weather underscore data. Selanjutnya di kode selanjutnya masih di nomor 3, tapi di time underscore min dan one. Jadi kode ini melakukan klasterisasi menggunakan algoritma K-means untuk 3 nilai K yang berbeda, yaitu K2, K3, dan K4. Untuk yang pertama, sama, inisialisasi model K-means diinisialisasi untuk masing-masing nilai K yang dipilih, yaitu K2, K3, dan K4 dengan menggunakan K-means dari library scikit-learn. Yang Lalu langkah kedua pelatihan model. Model kemudian dipelajari dari data menggunakan metode fit pada dataset yang terdiri dari temp min dan wine. Lalu prediksi cluster. Setelah model diperoleh, prediksi cluster dilakukan untuk setiap titik data dalam dataset. Prediksi ini menghasilkan label cluster untuk setiap titik data yang disimpan dalam variabel Y predicted 2, Y predicted 3, dan Y predicted 4. Untuk masing-masing nilai K. Jadi setelah dieksekusi kodenya ini akan menghasilkan prediksi cluster untuk nilai K2, K3, dan K4 berdasarkan atribut temp min dan win dalam dataset cuaca settle atau SW. Selanjutnya, ini untuk precipitation dan timing. Jadi sama untuk prosesnya, cuman perbedaannya hanya pada metodenya, yaitu kalau ini tuh berdasarkan precipitation dan timing. Jadi untuk kode programnya masih sama, yaitu menggunakan Y predicted 2, 3, dan 4 yang menginisialisasikan untuk dari masing-masing nilai K. Yang nantinya setelah dieksekusi juga akan menghasilkan hasil prediksi cluster untuk nilai K2, K3, dan K4 berdasarkan atribut
precipitation dan TMIN dalam dataset cuaca settle atau SW. Untuk selanjutnya masih sama, cuman perbedaannya pada metodenya ini atau atributnya. Kalau yang kode program ini tuh atributnya berdasarkan temp_max dan win. Jadi setelah kita jalankan kode program ini, akan menghasilkan prediksi cluster untuk nilai K2, K3, dan K4 berdasarkan atribut temp_max dan win dalam dataset cuaca settle atau SW. Jadi dari keempat kode program yang sudah saya jelaskan barusan itu sama untuk alur kode programnya, cuman perbedaannya hanya pada atribut yang digunakan. Ini kita lanjut pada nomor 4. Nomor 4, tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis Elbow method. Nomor 4. Jadi di kode program nomor 4 ini mengimplementasikan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal atau nilai K untuk 4 kombinasi atribut dari dataset cuaca settle. Prosesnya itu yang pertama untuk setiap kombinasi atribut, yaitu precipitation temp_max, temp_min, wine, precipitation temp_min, dan temp_max wine dilakukan perulangan untuk nilai K dari 1 hingga 10. Lalu untuk setiap nilai K, model K-means diinisialisasi dengan jumlah klaster yang sesuai dan dilatih menggunakan data yang sesuai. Lalu setelah model dilatih, inertia dari model atau penyimpangan atau jumlah kuadrat jarak antara titik data dan pusat klaster terdekat dihitung dan disimpan. Hasil inertia untuk setiap nilai K kemudian dipetakan menggunakan matplotlib.pyplot untuk setiap kombinasi atribut. Lalu grafik yang dihasilkan menunjukkan bagaimana nilai inertia berubah seiring dengan peningkatan jumlah klaster. Tujuan dari metode elbow adalah untuk menemukan titik di mana penurunan inertia mulai melambat secara signifikan, yang mengindikasikan jumlah klaster yang optimal. Jadi dengan melihat grafik elbow dari masing-masing kombinasi atribut, kita dapat menentukan nilai K yang optimal untuk klasterisasi data cuaca settle berdasarkan kombinasi atribut yang dipilih. Jadi untuk hasil dari output masing-masing atributnya bisa kita lihat pada layar ini. Untuk yang elbow for precipitation temp_max seperti ini, dan untuk elbow for temp_min wine seperti ini, dan lain dari dua atribut lainnya juga seperti ini. Sehingga dari yang tadi hasil output atau kode program di atas bisa kita ambil bahwasanya kode di atas menggunakan atau kode ini itu menggunakan cable visualizer dari pustaka Yellowbrick untuk menentukan jumlah klaster yang optimal atau nilai K menggunakan metode elbow. Jadi untuk prosesnya data dari dua atribut yaitu precipitation dan temp_max dipisahkan dan disimpan dalam variabel X. Lalu objek K-means yang akan digunakan untuk klasterisasi diinisialisasi dengan menyertakan nilai random underscore state sama dengan 42 untuk hasil yang konsisten. Lalu objek K-bow visualizer diperkenalkan dengan menyertakan objek clustering atau K-means dan rentang nilai K yang ingin dievaluasi. Jadi dalam hal ini tuh dari 2 hingga 0. Lalu visualizer di feed ke data menggunakan metode feed. Dan kemudian ditampilkan menggunakan metode show untuk menghasilkan plot elbow yang menunjukkan nilai inertia untuk setiap nilai K dalam rentang yang diberikan. Jadi dengan melihat plot elbow,
Yang dihasilkan, kita dapat menentukan jumlah klaster yang optimal untuk klasterisasi data cuaca settle berdasarkan kombinasi atribut precipitation dan TMX. Untuk hasilnya, ini dilihat pada layar, di mana untuk elbow, garis elbow-nya itu terletak pada K sama dengan 4, yaitu garis putus-putus warna hitam ini. Jadi kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, langsung ke kode programnya. Untuk kode program yang pertama ini, itu dari atribut precipitation time max. Jadi, prosesnya atau yang pertama itu di sini hasil prediksi cluster dengan nilai K2 disimpan dalam variabel Y predicted 2, lalu centroid untuk kedua cluster ditentukan dengan mengakses atribut. Cluster underscore centers dari objek k-means dengan nilai K2. Lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan membuat dua data frames terpisah untuk setiap cluster, cluster 0 dan cluster 1. Scatterplot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur precipitation dan temp underscore max. Dengan setiap cluster diplot dengan warna yang berbeda. Selain itu, centroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Lalu label semu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Lalu ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot atau keterangan. Jadi untuk data atau hasil outputnya seperti yang terlihat pada layar hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca Seattle berdasarkan atribut precipitation dan temp underscore max, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang dihasilkan oleh algoritma ini dengan K2. Oke, sebelumnya mohon maaf atas gangguannya. Saya lanjut. Untuk kode selanjutnya ini yaitu hasil prediksi cluster dengan nilai K3, tapi masih sama untuk atributnya. Hasil prediksi cluster dengan nilai K3 ini disimpan dalam variabel Y predicted 3. Centroid untuk ketiga cluster ditentukan dengan mengakses atribut cluster underscore centers dari objek k-means dengan nilai K3. Lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan membuat 3 data frames terpisah untuk setiap cluster, cluster 0, 1, dan 2. Lalu scatter plot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur precipitation dan temp underscore max dengan setiap cluster diplot dengan warna yang berbeda. Selain itu, centroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Lalu keterangan atau legenda ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot. Jadi nanti untuk hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca settle berdasarkan atribut precipitation dan temp underscore max, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang dihasilkan oleh algoritma K-means dengan nilai K3. Selanjutnya untuk K4,
masih sama untuk atributnya. Hasil prediksi cluster dengan nilai K4 disimpan dalam variabel Y predicted 4. Lalu centroid untuk masing-masing cluster ditentukan dengan mengakses atribut cluster centers dari objek k-means dengan nilai K4. Lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan membuat 4 data frames terpisah untuk setiap cluster 0, 1, 2, dan 3. Scatter plot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur precipitation dan index dengan setiap cluster diplot dengan warna yang berbeda. Selain itu, centroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Legenda atau keterangan ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot. Dan untuk hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca settle berdasarkan atribut precipitation dan time_max, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan klaster yang dihasilkan oleh algoritma k-means dengan nilai K sama dengan 4. Selanjutnya lanjut untuk atribut yang kedua, yaitu time min dan y. Ini prediksi cluster untuk nilai K2 disimpan dalam variabel Y predicted 2. Lalu hasil prediksi cluster dimasukkan ke dalam kolom cluster dalam data frame SW. Lalu centroid cluster ditentukan menggunakan atribut cluster transfer centers dari objek k-means dengan nilai K2. Lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan dua data frame terpisah dibuat untuk setiap cluster 0 dan cluster 1. Lalu scatter plot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur temp_min dan weight, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi. Selain itu, centroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Lalu label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Legenda atau keterangan ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot. Untuk hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca settle berdasarkan atribut temp min dan y, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi oleh algoritma k-means dengan nilai K2. Selanjutnya untuk K3 masih sama atributnya. Prediksi cluster untuk nilai K3 ini disimpan pada Y predicted 3. Lalu hasilnya prediksi cluster dimasukkan ke dalam kolom cluster dalam data frame SW, kemudian centroid cluster ditentukan menggunakan atribut cluster center dari objek k-means dengan nilai K3, lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan 3 data frame terpisah dibuat untuk setiap cluster 0, 1, 2. Scatter plot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur temp_min dan y, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi. Selain itu, centroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Label sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Lalu legenda atau keterangan ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot. Nah, untuk hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca settle berdasarkan atribut temp_min dan y, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi oleh algoritma k-means dengan nilai K3. Lalu untuk K4 masih sama untuk atributnya. Prediksi cluster untuk nilai K4 disimpan dalam variabel Y predicted 4. Hasil prediksi cluster dimasukkan ke dalam kolom cluster dalam data frame SW. Lalu centroid cluster ditentukan menggunakan atribut cluster centers dari objek k-means dengan nilai K4. Lalu data dipisahkan berdasarkan cluster dengan 4 data frame terpisah dibuat untuk setiap cluster, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Scatter plot dibuat untuk menampilkan data dalam ruang fitur temp dan y, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi.
Selain itu, sentroid dari masing-masing cluster juga ditampilkan sebagai bintang ungu. Tabel sumbu X dan Y ditambahkan untuk memberikan konteks atas data yang ditampilkan. Lalu legenda atau keterangan juga ditambahkan untuk menjelaskan warna-warna yang digunakan dalam plot. Untuk hasilnya adalah scatter plot yang memvisualisasikan data cuaca Seattle berdasarkan atribut temp underscore min dan point, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diprediksi oleh algoritma K-means dengan nilai K4. Selanjutnya untuk atribut yang ketiga yaitu precipitation dan temp min. Untuk alur kode programnya sama seperti atribut sebelumnya, cuman perbedaannya pada atribut yang digunakan. Tapi untuk kode programnya sama, yaitu K2, K3, dan K4. Itu dibedakan untuk warna dari untuk klasternya. Lalu untuk atribut yang keempat, yaitu temp, max, dan wine, juga sama seperti atribut sebelumnya, hanya perbedaannya pada atributnya saja. Dan untuk klasternya juga sama, dibedakan berdasarkan warna yang berbeda, yaitu untuk K2, K3, dan K4. Jadi untuk nomor 5 kurang lebih seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor 6. Untuk nomor 6, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Analisis perbandingan scatter plot sebelum dan setelah klasterisasi bermanfaat untuk mengevaluasi seberapa baik klasterisasi berhasil memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Yang pertama, scatter plot sebelum klasterisasi. Scatter plot ini menampilkan setiap titik sebagai representasi dari satu contoh dari dataset sebelum proses klasterisasi dimulai. Tidak ada perbedaan dalam warna atau marker yang digunakan untuk membedakan antara titik-titik karena pada tahap ini data belum diberi label cluster. Lalu scatter plot setelah klasterisasi. Pada scatter plot ini, setiap titik masih mewakili satu contoh data dari dataset yang sama, namun telah diberi warna berdasarkan cluster yang telah ditentukan oleh algoritma K-means. Selain itu, marker merah bintang atau ungu digunakan untuk menunjukkan posisi sentroid dari setiap cluster yang dihasilkan oleh algoritma. Jadi dengan membandingkan kedua scatterplot ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas klasterisasi dalam memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Jika scatterplot setelah klasterisasi menunjukkan bahwa titik-titik dari kelompok yang berbeda terpisah dengan baik satu sama lain, dan sentroid berada di tengah-tengah klaster dengan baik, itu menunjukkan bahwa klasterisasi berhasil. Namun, jika ada tumpang tindih yang signifikan antara kelompok atau sentroid berada di luar kelompok, hal itu mungkin menunjukkan bahwa klasterisasi tidak efektif. Oke, untuk nomor 7, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tugas nomor 1-6 dilakukan terhadap kombinasi atribut, precipitation dan temp max, lalu temp min dan wine, lalu precipitation dan temp min, lalu temp max dan wine. Jadi untuk menentukan nilai K terbaik secara visual, kita perlu memeriksa grafik Elbow method untuk setiap kombinasi atribut. Nilai K terbaik adalah di mana terjadi siku pada grafik menunjukkan bahwa penambahan klaster setelah titik tersebut tidak memberikan penurunan yang signifikan dalam inersia. Yang pertama, precipitation dan temp max. Dari grafik Elbow method, nilai K terbaik mungkin berada di sekitar 2 atau 3, di mana terjadi siku pada grafik. Lalu pada atribut yang kedua, temin dan wine, dari grafik Elbow method terlihat ada siku pada grafik sekitar K2 atau 3, yang menunjukkan bahwa nilai K terbaik mungkin berada di sekitar nilai tersebut. Lalu pada atribut yang ketiga, precipitation dan temin, pada grafik Elbow method, kita melihat siku pada grafik sekitar K2 atau 3
menunjukkan bahwa nilai K terbaik kemungkinan berada di sekitar nilai tersebut. Lalu atribut yang keempat, time, max, dan y. Dari grafik elbow method terlihat ada siku pada grafik sekitar K2 atau 3 yang menunjukkan bahwa nilai K terbaik mungkin berada di sekitar nilai tersebut. Dengan demikian, nilai K terbaik untuk setiap kombinasi atribut kemungkinan berada di sekitar 2 atau 3 tergantung pada bagaimana siku pada grafik. Jadi, dalam menentukan apakah K2 atau K3 yang terbaik, penting untuk mempertimbangkan tujuan analisis dan interpretasi dari setiap klaster yang dihasilkan. Karena kita ingin memisahkan data menjadi kelompok yang lebih halus atau lebih spesifik, maka K3 lebih sesuai atau K3 yang terbaik. Selanjutnya untuk hasil dan analisis data. Yang pertama ada normalisasi min-max. Normalisasi min-max digunakan untuk mengubah rentang nilai dalam dataset scatter weather menjadi antara 0 dan 1. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis clustering dengan memastikan skala yang seragam untuk setiap atribut. Lalu yang kedua ada pemetaan sebaran data sebelum clustering. Sebelum melakukan clustering, data settle weather dipetakan dalam bentuk scatter plot untuk setiap perbandingan antara atribut termasuk presipitasi, suhu minimum, suhu maksimal, dan kecepatan angin. Hal ini membantu dalam memahami pola alami dan korelasi antara atribut sebelum proses clustering dimulai. Lalu yang ketiga, proses clustering dengan berbagai nilai K. Dalam data kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma K-means dengan berbagai nilai K, mulai dari 2 hingga 4. Langkah ini dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai struktur cluster yang mungkin ada dalam dataset. Lalu yang keempat, analisis metode elbow untuk memilih nilai K optimal. Metode elbow digunakan untuk menentukan nilai K yang paling efektif untuk clustering. Dengan memeriksa grafik penurunan inertia terhadap jumlah klaster, titik di mana penurunan tersebut melambat secara signifikan, menunjukkan jumlah klaster yang optimal. Dalam analisis ini, puncak nilai inertia ditemukan pada K4. Lalu yang kelima, visualisasi hasil clustering dengan scatterplot. Setelah clustering, scatterplot kembali digunakan untuk memvisualisasikan data. Ini membantu dalam membandingkan pola sebelum dan setelah clustering, serta memahami pengaruh clustering terhadap sebaran data. Lalu yang keenam, analisis perbedaan sebelum dan setelah clustering. Perbedaan antara scatter plots sebelum dan setelah clustering dianalisis untuk setiap kombinasi atribut. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana clustering telah mengubah pola dan hubungan antara atribut serta apakah klaster yang dihasilkan memiliki struktur yang bermakna. Lalu yang ketujuh, penentuan nilai K terbaik secara visual. Nilai K terbaik ditentukan secara visual dengan mempertimbangkan pola-pola dalam scatter plot dan hasil analisis elbow method. Berdasarkan evaluasi visual, nilai K terbaik ditetapkan menjadi K3, menunjukkan bahwa pembagian data menjadi 3 kelompok memberikan hasil yang optimal. Lalu interpretasi hasil clustering. Setelah menemukan nilai K yang optimal dan melaksanakan proses clustering, langkah selanjutnya adalah menginterpretasi hasilnya. Ini melibatkan deskripsi masing-masing cluster, identifikasi karakteristik unik dari setiap kelompok, dan analisis pola yang diamati. Lalu yang kesembilan, evaluasi kualitas cluster. Setelah menentukan nilai K yang paling sesuai, penting juga untuk mengevaluasi kualitas cluster yang dihasilkan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metrik evaluasi cluster seperti Schillhouse score atau Davis-Baldwin Index. Metrik-metrik ini membantu dalam mengukur seberapa baik klaster terpisah dan homogen, memberikan wawasan tambahan tentang keefektifan clustering. Selanjutnya itu kesimpulan. Dalam eksplorasi data weather settle menggunakan K-means clustering dapat disimpulkan yang pertama, pemahaman pola data.
K-means clustering memungkinkan pengidentifikasian pola yang tersembunyi dalam dataset settle weather dengan mengelompokkan hari-hari berdasarkan atribut seperti presipitasi, suhu maksimum, suhu minimum, dan kecepatan angin. Pemahaman yang lebih dalam tentang variasi settle weather sepanjang waktu dapat diperoleh. Lalu, pengaruh nilai K terhadap struktur klaster. Penyesuaian nilai K memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur klaster. Dengan meningkatkan nilai K dari 2 hingga 4, kompleksitas clustering meningkat, memungkinkan identifikasi lebih banyak pola dan subtipe dalam data. Namun, peningkatan nilai K juga dapat menghasilkan cluster yang lebih terfragmentasi. Lalu yang ketiga, pemilihan nilai K yang optimal. Melalui analisis metode Elbow, nilai K optimal dapat ditentukan pada titik di mana penurunan inertia data menjadi lebih lambat. Nilai K yang optimal dapat diidentifikasi dengan memilih nilai K yang tepat, kompleksitas model dapat dijaga tanpa mengorbankan interpretasi yang signifikan. Lalu yang keempat, pengaruh clustering terhadap visualisasi data. Clustering memiliki dampak yang signifikan pada visualisasi data. Setelah clustering, pola sebaran dan data menjadi lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan. Kelompok data yang serupa dapat diidentifikasi dengan jelas, memperkuat pemahaman tentang karakteristik settle weather. Jadi dengan demikian, eksplorasi data menggunakan K-means clustering memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola dan struktur settle weather yang dapat menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan analisis selanjutnya masa depan. Baik, sekian penjelasan LKM 5 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.